wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas berkat kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih mendapati bulan Ramadan pada tahun kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang seperti saat ini. Adapun judul ceramah saya kali ini adalah Rahasia Lailatul Qadar. Telah kita ketahui secara umum bahwa banyak umat Islam yang menanti datangnya bulan Ramadan. Salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan oleh bulan Ramadan yang berkah ini setelah ibadah puasa ialah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri dikenal sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun, apakah makna Lailatul Qadar sebenarnya? Lailatul Qadar punya beberapa pengertian. Pertama, Al-Qadar artinya asyarafu ar-rafi', kemuliaan tinggi atau wal qadru ali, kedudukan yang tinggi. Yang kedua, dari kata takdir yang artinya ketentuan. Kemudian yang ketiga, dari kata al-qadru yang artinya sempit atau doyik. Dinamakan malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai way of life, jalan hidup untuk mencapai tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas, sebab turunnya Quran surah Al-Qadar ayat 1-5 ialah malaikat Jibril menyebutkan di hadapan Nabi seorang hamba yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Ia memerangi orang kafir selama 1000 bulan dengan berpuasa siang harinya dan qiyamul lail semalam untuk selama 1000 bulan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, berharap bahwa umatnya mendapatkan pahala yang sama seperti Syam'un Al-Ghazi. Lalu Rasul meminta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau jadikan umatku umat yang terpendek umurnya tetapi paling banyak amalnya." Kemudian Allah memberikan kepada umat Muhammad SAW bonus yang tidak diberikan kepada umat yang lain, yaitu satu malam senilai 1000 bulan. Yang kedua, Al-Qadar yang artinya Al-Qadar. Yang kedua, kenapa Al-Qadar disebut berpengertian takdir yang artinya takdirul umur? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada keempat malaikat sebagai pengatur segala urusan baik masalah hidup, kematian, rezeki, sehat, sakit, hujan dan kemarau, dan lain-lain. Yang ketiga, Al-Qadar yang berarti malam sempit karena turunnya rombongan malaikat ke dunia sehingga penuh oleh malaikat. Lailatul Qadar hanya dapat dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang tahu. Hal itu terkandung beberapa hikmah dalamnya, antara lain agar orang tekun beribadah sepanjang masa, utamanya pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya memilih pada malam selikuran saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan saatul ijabah, waktu yang dimana segala pinta manusia dikabulkan pada hari Jumat, dirahasiakan kapan jamnya. Kemudian Ismul A'zam dari 99 asma-asma Allah juga dirahasiakan, di mana Ismul A'zam bisa apabila digunakan berdoa Allah mengabulkan, apabila digunakan meminta Allah memberikan, dan apabila digunakan memohon ampunan Allah mengampuninya. Sebagaimana seorang mukmin pada masa Nabi Sulaiman yang dengan Ismul A'zam bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari kerajaan Sabayaman ke Palestina dalam sekejap mata. Ajal manusia juga dirahasiakan kapan datangnya, agar manusia senantiasa siaga menghadapi malaikat pencabut nyawa sewaktu-waktu. Kemudian sholat wusta juga dirahasiakan agar orang selalu menjaga seluruh sholat 5 waktu. Allah berfirman, "Hafizu ala sholawati was sholatil wusta." Secara umum Allah
memerintahkan kita agar memperhatikan seluruh sholat 5 waktu, tetapi menghususkan terhadap sholat wusta. Namun sholat wusta itu kapan? Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib itu dirahasiakan. Hikmahnya agar orang selalu memperhatikan sholat 5 waktu. Maka darinya, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, beribadahlah sepanjang malam, utamanya pada bulan suci Ramadan dengan ibadah. Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam akhir-akhir Ramadan memperbanyak doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Meski kapan Lailatul Qadar dirahasiakan, dalam kitab tafsir Syekh Imam Abil Hasan Asy-Syadzili berdasarkan pengalaman spiritualnya memberikan tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Tanda-tanda itu seperti terangnya cuaca, tidak ada lolongan anjing, angin bersepoi-sepoi basah, dan lain-lain. Namun, pengalaman spiritual para ulama yang lain juga berbeda. Maka darinya, marilah hidupkan malam-malam Ramadan dengan aktivitas ibadah. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.